Orang ini pelayanan luar biasa tanpa pamrih. Sejak saya ditempatkan di Dinas Kesehatan Kota Jayapura, saya mengenal beliau yang ada di perbatasan. Kadang kalau saya berkunjung dia, tidak macam-macam yang dia minta, tetapi mari dokter tolong perhatikan masyarakat di kampung. Mari dokter tolong bantu kami, terutama siapkan fasilitas sehingga akses pelayanan mereka lebih dekat kepada masyarakat. Bu Ame. Selamat siang, apa kabar Ibu? Baik, Bu Anyam, bagaimana kabar? Baik-baik Bu. Iya, kabar di kampung bagaimana? Baik-baik. Semuanya Pak Tua, baik. anak-anak semua sehat-sehat. Terus kerja bagaimana? Pelayanannya lancar. Pelayanan kesehatan di sana lancar. Selama 24 jam standby dok. Luar biasa. Kira-kira ada kendala-kendala di sana? Mungkin Ibu Ame ada rasa apakah? Tak apa-apa, bicara saja. Kendala yang di sana untuk sementara ini yang secara umumnya kami kendalanya pada air minum, air yang kurang bersih. Air bersih. Ya. Terus yang kedua adalah tenaga kesehatan yang harus standby sama-sama dengan saya di puskesmas untuk harus standby 24 jam selama kami bekerja. Misalnya karena ibu di sana kami kerjanya sesuai jam dinas jam 7 sampai jam 12. Itu menurut pemahaman masyarakat di sana kalau di atas jam 12 di luar jam kantor pun harus kami melayani. Iya, betul sekali. Ya, Ibu Ame, terima kasih banyak ya. Ibu sudah melayani masyarakat di kampung itu. Buat kami itu saya rasa itu luar biasa. Apalagi bekerja dengan hati. Soal nanti kekurangan-kekurangan yang masalah air bersih, mungkin Ibu bisa nanti ada kami nanti yang akan turun ke lapangan, lihat lokasi. Tapi dari Ibu juga nanti buat semacam surat usulan ke kita supaya nanti kita pikir sama-sama. Mungkin dari Bapak Wali Kota juga pasti akan ada pikir untuk ke tempat situ. Tapi sementara ini memang dari PU juga akan membantu kita. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Nanti, oke, bagaimana Bu? Hati-hati di jalan ya. Iya dong. Sampaikan salam buat Pak Tua di rumah, anak-anak semua dan teman-teman sekerja yang ada di perbatasan ya. Oke. Wanyambe. Ya. Wanyambe dong. Ya. Misi mau ke atas. Ya. Dia kenceng, ini baru dia mungkin baru masuk sini. Iya kan.
Sebuah mobil dengan 6 penumpang terguling. 2 korban luka dibawa ke puskesmas terdekat. Suster Amelia merawatnya. Amelia Nelse Womsiwor bekerja sebagai perawat di Puskesmas Kou, Jayapura. Ia merangkap sebagai bidan lantaran cuma ia sendiri tenaga yang berjaga 24 jam di puskesmas. Gaji sekitar 2 jutaan rupiah itu digunakan juga untuk membiayai bahan bakar minyak saat kunjungan ke pasien-pasien. Ada yang berjarak 2 km, banyak yang lebih dari 10 km. Pertolongan terhadap ibu melahirkan seperti ini harus dilakukan. Sebagian penduduk masih percaya bahwa melahirkan harus dilakukan di hutan, bukan di puskesmas atau rumah sakit. Peran suster seperti Amelia adalah berupaya agar persalinan itu tetap berlangsung aman. Amelia paham betul gaji dan tunjangan yang ia terima sering tak cukup untuk melakukan tugasnya. Kami tidak punya biaya untuk itu. Kami hanya tergantung kepada gaji. Sampai saat ini tuh yang kami harapkan, kami harapkan supaya pemerintah bisa melihat hal ini, karena kami perbatasan. Di tempat-tempat lain mereka dapat dana-dana tunjangan perbatasan, tetapi kami di Kou ini dapat, tetapi tidak sebanding yang mereka yang di setiap daerah perbatasan dapat, karena kami melayaninya full dan kami tidak dapat tunjangan perbatasan itu seperti apa. Dan ini juga kami sudah mengharapkan itu waktu kami ada pertemuan juga. Terus kami sudah bicara, tetapi sampai saat ini belum ada jawaban yang pasti untuk kami. Ketika kami tidak melakukan ini fatal. Ketika pemerintah tidak memperhatikan ini, karena nanti banyak masyarakat yang mengeluh kalau karena kami hanya fokus pada satu tunjangan atau karena uang kami kerja, terus kami tidak memperhatikan masyarakat, kami abaikan pelayanan itu, maka yang korban adalah masyarakat. Sepertinya kembar lagi. Oh iya kak, saya dengar katanya ada bayi kembar ya. Kemarin kan kakak duluan yang katanya tolong duluan ya. Kakak pergi itu jam berapa itu? Waktu saya pergi dari sini jam 8, jam 7 mereka keluarganya panggil. Jam 7. Jam 7. Udah mau melahirkan itu? Udah mau melahirkan. Tapi dapat informasinya dari suami katanya baru sakit. Ya udah langsung saya bereskan alat sambil konfirmasi ke bidan PTT. Saya bilang kalau bisa kamu temani kakak untuk sama-sama pergi. Anak ketiga. Oh, ketiga. Jadi ketiga kembar. Wah, syukur banget. Melahirkan ketiga, kembar.
melahirkan ketiga kali, tapi anaknya sudah Anaknya 4. empat. Baru kasusnya kemarin itu kakak sama bilang kakaknya yang tolong toh. Iya. Memang saya dengar kan memang kakak kan sudah memang dapat pelatihannya. Jadi memang masyarakatku juga kan beruntung kalau kakak sudah dapat pelatihan kebidanan khusus, merangkap jadi perawat juga. Sudah lengkap sudah, jadi tenaganya kita di sini memang Kemarin terbatas. ditanya, Iya. nah, memang orangnya tinggal di sini, artinya si Amel ini tinggal di lingkungan sini. betul, Jadi betul. apapun yang terjadi di masyarakat kan si Amel tahu. Kami tahu, iya. Memang terbantu juga kayak informasi yang tadi filariasis, terus bidan menolong pergi untuk tolong ibu apa nih Persalinan. bayi kembar terutama ini kan risikonya sangat tinggi. Kita petugas belum Iya. sampai, kakak sudah dihubungi lebih dulu. Memang sangat terbantu sekali. Bila Disko, Amelia yang perawat merangkap sebagai bidan, di puskesmas, pembantu Holtekam seorang bidan bekerja juga menjadi perawat kesehatan umum. Mau panik apa ada? Tidak, saya memang kalau namanya kalau saya sudah kena malaria harus itu. Orang tua saya tuh petani, transmigrasi di Arso tahun 84. Karena orang tua dulu petani, jadi kemauan orang tua untuk anak-anaknya untuk menjadi orang yang berhasil. Istilahnya untuk menjadi pegawai negeri. Masak. Saat ke kartu kah? Ibu Yolanda itu udah HB-nya rendah dengan HB 4 gram persen. Itu kan sudah di bawah standar sekali, itu sudah dikategorikan anemi berat. Tapi sudah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan rujukan ke rumah sakit, tapi mungkin dari ekonomi sehingga belum bersedia untuk pergi ke tempat pelayanan yang untuk tindak lanjut. Permisi. Ini untuk bikin ini nanti tempel di dinding toh. Baru nanti kalau ada pemeriksaan supaya ada tahu oh di sini ada ibu hamil. Ini kok HB rendah, terus kurangi makan pinang. Pinang merah itu udah kapur itu untuk penyerapan. Pasien kedua jarak anak lebih dari 5 tahun, itu sudah dianggap risiko tinggi. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Terima kasih. Setelah ke-8 tahunnya, kami diangkat jadi pegawai negeri. Waktu itu kami tugas di Skosai. Tugas di sana kurang lebih 12 tahun. Setelah itu pindah ke Pustu Holtekam tahun 2008 sampai saat ini. Dan kami telah mengikuti pendidikan D3 Kebidanan di Politeknik Kesehatan Jayapura. Sudah pernah periksa golongan darah? Kalau yang ketiga, Ibu Suprapti, itu jarak anak kurang dari 2 tahun. Terus Ibu berat badannya sudah melewati dari batas normal sehingga dianjurkan untuk mengurangi makan nasi
diperbanyak makan sayur dengan ikan. Kemungkinan nanti akan menyulitkan ibu sendiri pada saat persalinan. Aduh, panas. Pustu ini untuk satu kampung. Iya. Di Pustu ini untuk satu kampung Holtekam dengan jumlah penduduk 1041 jiwa. Untuk kakaknya 300 kakak kurang lebih. Mungkin karena tenaga perawatnya kurang sehingga kami di sini bisa megang dua peranan, yaitu sebagai petugas perawat juga sebagai petugas kebidanan. Sebenarnya tidak jadi masalah karena petugas perawat juga karena kita juga dulu sekolah di keperawatan. Sekarang saya dibantu dengan satu tenaga bidan kontrak, tapi sementara lagi mengambil cuti untuk melahirkan. Kalau dokter setiap 1 bulan sekali, dokter turun ke kampung untuk itu pun kalau pas ada pusling. Pusling itu satu tim turun langsung ke posyandu. Di situ ada tenaga gizinya, ada tenaga apoteknya, ada tenaga perawatnya, bidan, dokter semua ada di situ. Jadi kegiatan pusling itu mencakup semua, imunisasi, pengobatan, terus gizinya, ada semua di situ. Bidan PTT itu tidak menetap tinggal di tempat sini, mereka tinggal di kota. Setiap hari pulang pergi. Mungkin karena di samping itu karena tempat tinggalnya tidak ada. Memang ada Polindes di sebelah, tapi tidak berfungsi karena masih bermasalah dengan hak ulayat. Baik sedikit. Sudah baik. Ya, sudah baik sudah. Haleluya. Bukan baik sedikit tapi sudah baik. Sudah harus baik. Ya, harus baik. Amelia dan Muriati adalah 2 contoh pengabdi di batas negeri. Mereka tahu pasien juga berhak dilayani di rumah, bukan cuma ketika datang ke pusat layanan kesehatan. Oke, Bapak mungkin Iya. Bisa. Bapak bagus ya, normal semuanya. Oh, semua baik. Semuanya bagus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terutama dia melayani sampai ke daerah perbatasan, sampai di negara sebelah. Kalau mungkin di tempat lain kita dengar orang Indonesia berobat ke luar negeri, tapi yang terjadi di perbatasan RI, PNG, perawat-perawat kita lah seperti Ibu Amelia ini melayani masyarakat yang ada di perbatasan di PNG ini. Bila pada akhirnya mereka meminta agar pemerintahnya memperhatikan, alangkah wajar pemerintah daerah mengaku juga bahwa tunjangan yang diberikan belum memadai. Dari kami Dinas Kesehatan juga ada memberikan insentif untuk di wilayah-wilayah perbatasan. Mungkin kalau ada bantuan mungkin dari pusat untuk menambah insentif untuk wilayah perbatasan, kami ya istilahnya menerima gitu. Selain pemerintah, dukungan dari berbagai lembaga dan organisasi masyarakat sipil juga diperlukan untuk meningkatkan perbaikan layanan kesehatan, juga meningkatkan pemahaman masyarakat akan hak-hak mereka atas kesehatan. Harus ada. Makanya rawat terbuka saja, hanya lecet ya, itu bersih.